Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama kita hormati dan kita muliakan ketua dan segenap pengurus Masjid Al-Aqidah Rokan 4 Koto. Yang sama kita hormati, kita muliakan Bapak Camat Kecamatan Rokan 4 Koto, Kepala Dusun, Bapak RW, Bapak RT, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh adat, Bapak Ibu, pemuda remaja, serta anak-anak kami yang kami sayangi. Yang jelas kecil si rama-rama, besar si jalar-jalar, kecil tak disebut nama, besar tak dipanggil gelar. Mudah-mudahan seluruh kita yang berhadir di rumah Allah saat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dijanjikan Rasul dalam sebuah hadis beliau, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyempatkan dirinya, disombekkannya dirinya, disempatkannya dirinya, sama tanya Pak, ia korbankan waktunya, tenaganya, pikirannya dan mungkin perasaannya untuk menempuh sebuah jalan, yang di jalan itu ia dapatkan pengetahuan soal sedikit atau banyak yang bisa diambil nantilah itu. Yang jelas ia hadir di rumah Allah untuk mendapatkan suatu ilmu pengetahuan. Allah berjanji, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah mudahkan besok jalannya menuju surga. Mudah-mudahan itulah yang kita dapatkan, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, di dalam Al-Quran yang mulia, tepatnya di dalam surah Ali Imran, surah Ali Imran surat yang ketiga, ayat yang ke-31, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, kata Allah kepada Nabi kita, katakan kepada mereka wahai Muhammad, qul in kuntum tuhibbunallah, kalau memang kalian itu mencintai Allah. Sebab setiap ibadah yang awak lakukan, wajib atau sunnah, sendirian atau berjamaah, ujung daripada niat yang kita ungkapkan atau yang kita sembunyikan di dalam hati adalah lillahi ta'ala. Berwudu awak karena Allah ta'ala, solat awak lillahi ta'ala, puasa di bulan Ramadan lillahi ta'ala, umrah haji lillahi ta'ala. Maka kata Allah, katakan kepada mereka wahai Muhammad, kalau mereka memang mencari lillahi ta'ala, mencari kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala, syaratnya satu kata Allah. Apa syarat tersebut? Fattabi'uni, ikutilah aku kata Rasul. Ikutilah Rasulullah. Ingin mewujudkan cinta kita kepada Allah, ikuti Rasulullah. Kalau hari ini awak mau mengikuti Rasulullah, berinsut berangsur, sedikit demi sedikit, one by one,
step by step, selangkah demi selangkah. Qalilan wa qalil summa jabal, sukocik demi sukocik, lamu-lamu menjadi bukit. Berinsut berangsur. Apa kata Allah? Yuhibbukumullah, mereka mengikutimu Muhammad, aku mencintai orang yang mengikutimu. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, kehidupan yang paling membahagiakan di dunia ini kalau seorang mukmin itu dicintai. Tengoklah, seorang istri akan bahagia hidupnya kalau suaminya mencintainya. Jadi bapak-bapak, ukuran kebaikan seorang suami yang paling cinta kepada bini. Awak itulah salahnya kadang-kadang. Baik juga awak kepada bini, tapi nuku bini awak, nuku bini orang pula kadang-kadangnya, Pak. Sebaik-baik laki-laki, kata Rasul, yang paling baik kepada istrinya. Dan aku, kata Rasul, orang yang paling baik kepada keluargaku. Suami ini akan bahagia betah tinggal di rumah kalau bininya sayang kepadanya. Kenapa suami kadang-kadang ingin selalu keluar dari rumah dan malas pulang ke rumah? Karena bininya di rumahku kurang mencintainya. Copek suami pulang disalahkannya. Abang kok copek pulang? Lambat suami pulang, salah you. Abang kok lambat pulang? Besok suami ndak pulang-pulang, abang kok ndak pulang-pulang? Pulang suami, abang kok pulang? Salah sado. Apa kalau punya bini tipe bontok iko, Pak, ansua mencokitnya malam kok. Biarnya copek mati ditukar dengan nan baru. Anak akan merasa senang kalau ayah dan ibunya mencintainya. Kaum muslimin, kenapa banyak hari ini terjadi kenakalan-kenakalan remaja, membentuk komunitas-komunitas dan geng-geng? Itu karena kurang mendapat kasih sayang ayah dan ibu. Sebab kalau anak ini kalau sudah sebesar awak, Pak, tidak bisa lagi seperti memperlakukannya kepada anak yang masih SD. Dia bukan sekedar disayangi, tapi juga dikawani. Ibu kalau punya anak yang sudah putri, yang sudah SMA, itu tidak bisa seperti anak TK. Jadikan dia seperti mitra, kawan. Kalau tidak, dia akan mencari kasih sayang orang di luar sana. Di rumah payah, encak di luar teleh. Inyo pun nakal di luar. Nah kaum muslimin, kalau dicintai oleh makhluk saja awak bahagia, konon tah lagi orang beriman merasa hidup dicintai oleh Allah. Kebahagiaan di dunia ini kalau seorang mukmin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbukumullah, kata Allah. Allah akan mencintai kalian. Di kampung akhirat dalam ayat yang dibacakan, wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau di dunia orang yang mengikuti Rasul itu hidupnya dicintai, di kampung akhirat wa yaghfir lakum dzunubakum, dosa-dosanya, kesalahannya diampuni. Pak Ustaz, bukankah dengan beristighfar dosa awak diampuni? Iyo. Wallazina iza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Diampuninya, Pak. Orang yang terlanjur berbuat dosa, kata Allah, menganiaya dirinya sendiri, dia ingat kepada Tuhannya, lalu memohon ampunan, beristighfar, Allah ampuni. Kata Ali bin Abi Thalib, satu istighfar yang engkau ucapkan menggugurkan dosa yang pernah engkau lakukan seperti angin menerpa daun kayu yang kering. Apa ibu ucapkan astagfirullah? Astagfirullah, gugur dosa. Cuman masalahnya jumlah istighfar awak ini imbang dengan dosa awak.
Rasul tidak ada dosa karena dia dipelihara oleh Allah dari perbuatan noda dan dosa. Maksum namanya, Pak. Istighfarnya 100 kali sehari semalam. Awak nulai jaminan dosa beleak peak. No beleak samen tu, beleak peak. Ibarat orang kone locak, ino kakinya sama, ino kone locak do Pak. Hidungnya pun kone locak. Cuman memang kalau ditengok dari luar, bentuknya nilai nombor dosa. Elok susadunya. Apalagi kalau sudah dipanggil Al-Mukarram, Al-Ustad yang mulia. Oh, nilai dosa do. Tengoklah, mana dosa. Bontuk inu kambo dosu Pak. Boko piah putih, baju putih, bujangui pakai sal. Bujalan tu. Kullu bani Adam khoto. Tak ada manusia anak cucu Adam kata Rasul yang tak berdosa. Kecil atau besar, sedikit atau banyak, awak sadari atau tidak, dipastikan Rasul awak pasti berdosa. Bapu pun juga memelihara diri. Cuma ini nampak. Kalau sompeklah ditampakkan dosa yang selama ini awak lakukan, malu awak keluar rumah. Satu dosa, satu bongkak, dua dosa, dua bongkak, tiga dosa, tiga bongkak, banyak dosa, banyak bongkak. Lah berapa bongkak koniang-koniang apa begini kau? Nulai tombek le domai. Kata malaikat pencatat dosa, siapa yang terlambat solat subuh, bengkaklah keningnya sebesar toluai tiek. Nampak tak kinin kau. Awak ustaz terlambat semayang subuh, betulih puluh tu terlambat subuh. Sorokan kurang tahu bangsa aku terlambat subuh. Itu baru terlambat solat subuh. Belum lagi dosa menggosip. Ibu pergi ke kedai, nanti gosipnya Pak Camat. Maaf aku. Pak Camat awak kena joleh programnya tu. Menggosip camat. Bonggak puluh sebuah lah. Hujan rahmat Allah, biarlah awak kan di dalam. Kaum muslimin yang berbahagia, tidak tampak bukan tak berdosa. Maka cara menghapuskan dosa itu salah satunya fattabi'uni, kata Rasul lewat firman Allah, ikutilah aku wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian mengikutiku, kata Rasul lewat ayat ini yang diungkapkan, Allah akan ampuni dosa kalian. Orang yang paling beruntung di dunia hidupnya dicintai, di akhirat diampuni. Awak ke bapak ibu, syarat pertama untuk masuk surga, dosa harus diampuni. Tidak akan masuk surga seseorang itu selagi masih layu dosa di badannya. Makanya sebelum awak besok ke kampung akhirat, tugas awak ke macam mana mak dosa diampuni, Pak? Yang tak sempat meminta ampun kepada Allah, mau tak mau, suka tak suka, harus dibersihkan dulu. Di mana? Di kampung akhirat, di neraka. Ibarat nak memasukkan kain ke dalam lemari, hendakkan kain kotor yang dimasukkan ibu ke dalam lemari. Harus dicuci bersih-bersih, disetrika, dikasih minyak wangi. Betu you dengan awak besok kalau nak masuk surga. Layu le dosa awak, ronomnya terdolunya. Makin banyak dosa, makin lama ronomnya, makin kuat ombehnya. Pakai baiklin kalau perlu dirobuh dulu mak tangga daki. Rinso pemerosihnya, Pak Ustaz, deterjennya. Rasul menjelaskan seringan-ringannya azab neraka yang akan memerosihkan dosa awak itu, seringan-ringannya, kata Rasul, seseorang yang disuruh memakai sandal dari api neraka, begitu dipakainya mengologaklah utaknya.
Sandal paling bawah, otak paling atas menggelegak, bagaimana yang di bawah otak, Bapak? Tentu sudah mencair. Dari matanya, hidung, mulut, telinga, kata Rasul, keluarlah lidah-lidah api. Dia seperti didudukkan di atas tungku, yang di bawahnya dinyalakan api. Masuk api itu keluar ke sikonya. Dia mengatakan, akulah orang yang paling besar azabnya. Kata Rasul, itu cuma contoh orang yang paling ringan siksaannya. Kalau yang paling ringan sama yang bontu iku, apalagi yang lebih berat. Makanya kata Anas bin Malik, Rasul doa yang tak pernah ditinggalkannya itu waqina azaban nar, terhindar dari azab neraka. Apakah beliau akan diazab? Beliau maksum, beliau terpelihara. Kenapa beliau ucapkan itu berkali-kali? Mengerikan azab itu, Pak. Nah, dosa diampuni, syaratnya fattabi'uni, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang berbahagia, permasalahan kita malam ini adalah mengapa beliau itu layak untuk diikuti dan apanya yang harus awak ikuti. Dua inilah yang kita bicarakan. Yang pertama adalah, apa alasan sehingga kita disuruh mengikuti Rasul? Alasannya jelas, yang awak ikuti ini betul-betul manusia persis seperti awak. Orang yang diikuti itu sangat jelas. Kata Profesor Dr. Zaid Abdul Karim Az-Zaid dalam bukunya Fikih Sirah An-Nabawiyah, syarat mengikuti seseorang, satu jelas, kedua pantas. Kalau jelas harus wak tahu siapa orangnya. Kalau pantas harus lain manfaatnya. No semarang mengikuti samyang. Apa guna mengikuti kalau tak ada manfaat? Apa guna mengikuti kalau tak jelas entah siapa yang akan diikuti? Bapak Ibu yang berbahagia, awak disuruh mengikuti Rasul. Karena sejelas-jelasnya biografi riwayat kehidupan manusia, inilah yang mengatasi Nabi Muhammad. 100 tokoh paling berpengaruh dalam sejarah yang ditulis seorang penulis Yahudi namanya Michael Hart. Inyo meletakkan nama Nabi Muhammad pada urutan nomor 1, padahal awak nusu agama dengan inyo. Menurut pengamatan inyo, inu nabi nyo nomor 1 do. Inu yang lain nomor 1 do. No nomor 1 Nabi Muhammad. Hasil pengamatan ni ko Pak nyo. Ditengoknya kehidupan Rasul tu. Oh no lain mengatasi ko kodon. Sangat jelas. Nama Muhammad artinya terpuji. Namun awak sendiri awak tahu artinya do Pak. Jangan tersinggung. Ujang apa artinya? Jangan tersinggung kau Pak. Entah apa arti. Ucok apa arti ucok? Butet apa arti butet? Jangan tersinggung nama butet. Wati apa arti wati? Ita apa arti ita? Jangan tersinggung. Kalau kau sobek jangan tersinggung tadi. Ikut contoh. Sampai di situ saja sudah tak jelas siapa nama awak apa. Kalau Rasul cobalah tengok, nama Muhammad artinya terpuji, ayahnya bernama Abdullah, artinya hamba Allah, ibunya bernama Aminah, artinya perempuan jujur, bidannya Asyifa, artinya yang merawat, yang menyembuhkan, sesuai dengan profesinya namanya Pak. Yang menyusukannya Suwaibah, artinya yang berpahala. Yang kedua Halimah, artinya lomah lomoy. Memang menyusukan anak tu harus lomah lomoy. Mimi nak iku ino main puruk-puruk masamnya. Gilu kan nak menyusunya. Tumbuh gigi di giginya besok. Katanya. Harus Halimah, Halimah lemah lembut. Nama panjang Halimah, Halimatun Sa'adiyah. Pelajaran awak waktu SD. Sa'adiyah itu artinya Bani Sa'ad, kampung Sa'ad. Sa'ad bukan nama orang, nama kampung.
Halimah orang Bani Sa'ad. Sa'ad artinya yang berbahagia, yang kondusif, yang tenang. Tombek Nabi digodangannya tu kampungnya tonang. Kanlah elok dibuat Allah tu Pak. Siapa lagi? Pamannya, atuknya dulu Abdul Muthalib. Abdul artinya hamba, Thalib artinya menuntut. Gelar Abdul Muthalib, Saibah artinya orang tua bijaksana. Jadi seluruh nama yang ada di sekitar Rasul sangatlah jelas. Itu baru nama. Sewaktu Abdul Muthalib musyawarah, datang seseorang utusan. Ya Abdul Muthalib, kata orang itu, cucumu sudah lahir. Maka Abdul Muthalib tinggalkan musyawarahnya, poinnya pulang, nampaknya cucunya golah lahir. Dibawanya tawaf, lalu diangkeknya. Untuk itu dia Pak Ustaz, kira-kira aku sendiri no menengok do. Ku nawak ku kadang-kadang padik bulu Pak. Ya Abdul Muthalib, saudara-saudara, ku beri cucuku ini dengan nama Muhammad. Tu kojek kafir Quraisy waktu itu. Abdul Muthalib, inu naponah orang awak ku nama Muhammad do. Biasanya kalau lahir anak itu selalu membuat nama-nama nenek moyangnya yang pahlawan dulu, yang hebat-hebat. Kini memberi nama Muhammad. Ulun pernah orang memberi nama anaknya di Mekah dengan nama Muhammad. Selama itu kalau ini orang jantan laki-laki selalu dimulai dengan kata Abu. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Ubaidah, Abu Bakar, Abu Sofyan, Abu Talib, dan Abu dan lainnya. Mengapa engkau beri nama Muhammad? Maka Abdul Muthalib menjelaskan, aku berkeinginan cucuku menjadi orang terpuji. Muhammad artinya terpuji. Terpuji di langit, terpuji di bumi. Masa lalu, sekarang, dan besok akan datang. Terpuji di dunia, paling terpuji besok di kampung akhirat. Kaum muslimin yang berbahagia, jadi sebenarnya memberi nama bukan eloknya nama itu, tapi apa tujuan awak memberi nama itu. Makanya orang sekarang kalau membuat usaha rumahnya, tokonya, rukonya, kamu nama tu Pak. Iya tak? Orang jualan kan leti namu-namu ruko tu. Apa ni namanya? Toko Iko pokok Maju Jaya. Apa tujuannya itu? Supaya maju lalu berjaya. Dibuatnya lah toko bangunan Maju Jaya. Coba kalau dibuatnya toko bangunan bangkrut. Apa kau kira? Nonaknya tu. Atau rumah makan mundur terus. Ini kan mau gitu do Pak. Jadi tujuan apa sehingga dia mau memberi nama tersebut? Maka hati-hatilah Bapak Ibu memberi nama anak, dek ikut sekolah tua memberi nama cucu. Jangan sembarang-sembarang memberi nama. No perlu panjang beliak-beliak tetapi tak jelas tujuannya. Kalau lahir anak cucunya itu betinung putri harum mewangi sepanjang pagi dan sore hari. Panggilan cuman i mubazir. Jangan suku menyingkat-nyingkatkan nama anak awak. Kalau dia diberi nama Sulaiman, jangan dipanggil Silai. Panggilnya Sulaiman, mak dapat keberkahan. Nama Zulkifli, jangan dipanggil Siswa. Zulkifli. Tak ada Allah memanggil para rasulnya dengan menyingkat. Nama Adam, ya Adam. Tak disebut ya Ad. Nelai itu do Pak do. Ya Sulai, nelai do. Ya Sulaiman. Ya Ibrahim, ya Ib, nelai do. Awak ke tinyo gilu kamu nyinggek-nyinggek. Nama Khadijah disingkek, siapa nama dia? DJ Bang. Pelah tu isu wak DJ jadinya Pak. Itu baru nama Pak. Belum lagi tempat kelahiran beliau.
Awak kalau berkenalan kan begitu. Siapa nama? Samsul Rijal. Di mana tinggal Pak? Kan itu tadi pertanyaannya. Mana tinggal Pak? Orang ingin jelas di mana awak tinggal. Rasul tercatat rapi di dalam Al-Quran di mana dia tinggal. Allah berfirman, la uqsimu bihazal balad. Allah bersumpah dengan negeri ini, wa anta hillum bihazal balad. Engkau Muhammad tinggal di negeri itu. Mana negeri ini? Wahazal baladil amin, negeri yang sangat aman. Itulah dia Mekah Al-Mukarramah, negeri yang suci, negeri yang tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Mekah Al-Mukarramah. Selain dari itu dan Madinah, selain dari dua negeri itu, Dajjal tanda kiamat besar pasti masuk. Korokan kok besok masuk Dajjal tu Pak. Korokan nombek koto kok masuk Dajjal. Kalau ke Mekah hendak negeri yang sangat tandus dulunya, tapi ternyata negeri ini paling banyak dikunjungi oleh umat-umat yang lain, umat-umat Islam di berbagai negeri. Ino pun nah sunyi Kaabah tu do 20 hombek jam, 2 putar tu Pak. Orang tawaf. Nak jam 2 boleh malam, nak jam 1 malam, cobalah tengok. Bapak yang pergi haji, pergi umrah, berkeinginan supaya sunyi ikut tawaf, pergi jam 2. Ya nak Pak? Rupanya dia meniat jam 2 tu 2 juta orang. Tamah banyak rupanya Bapak Ibu. Kaum muslimin yang berbahagia, itu Mekah Al-Mukarramah. Kalau hari ini kita punya suku, Rasul punya suku, namanya suku Quraisy, disebut dalam Al-Quran. Suku awak nilai dalam Al-Quran tu. Tapi suku aku tercantum dalam Al-Quran, tapi bukan suku, kata-kata saja. Saya Bapak Ibu sukunya suku Ambu. Mana tahu dah lain di siko. Suku Ampu. Dan ampu lai katonya dalam Al-Quran, ku ampusakum wa ahlikum naro. Lai ampu di situ Pak. Tapi nu suku tu do Pak do. Lain. Kaum muslimin yang berbahagia, jelas namanya, jelas orang tuanya, jelas tempat tinggalnya, bahkan dijelaskan perkara-perkara yang mewarnai kelahirannya. Sebelum Nabi lahir ke dunia, tampaklah alam gelap dan mendung, pedang terhunus tiap ketika, tiada tempat untuk berlindung. Namanya zaman jahiliyah. Hukumnya waktu itu hukum pedang, tajam ke bawah, tumbuh ke atas. Tapi itu potangnya kinin, entahlah awak tengok surangnya lah. Yo. Wanita cantik jadi rebutan, anak yang lahir menjadi korban. Mereka bangga dalam sebutan, setelah itu ia lakukan. Tanggal 12 menjelang subuh, Rabiul Awal di tahun gajah, tunas harapan terasa tumbuh, senyum mengukir di tiap wajah. Ayat yang dibacakan tadi rahmatan lil alamin. Apa maksudnya? Rasulullah Aminah mengakui bahwa malam tersebut, kata Aminah, keluarlah cahaya dari rahimku memenuhi ruangan, kemudian memenuhi rumah Abdul Muthalib, mewarnai kota Mekah sampai ke negeri Syam, dan mewarnai sepertiga dari belahan bumi ini. Bercahaya Senin malam 12 Rabiul Awal. Keluarlah hewan-hewan daripada lubang-lubangnya, yang tinggal di angkasa raya, yang menyelam diri di lautan samudra, yang hidup di hutan belantara, menengok apa untuk jadi. Di dalam kitab Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran dan kitab-kitab suhu-suhu terdahulu terukir peristiwa tersebut.
Dijelaskan walaupun belum terjadi di dalam Taurat, berarti kan belum terjadi, Pak. Di dalam Injil sudah turun, Rasul kan belum diutus. Belum terjadi, tapi sudah ditulis di sana. Bila kalian melihat sumber-sumber air yang selama ini direbut oleh penduduk Mekah, berkelahi bertikam bunuh mendapatkan satu sumber air, tiba-tiba sumber air yang selama ini kering kerontang, banyak airnya melimpah. Saat itu Muhammad dilahirkan. Kalian melihat tumbuhan kurma yang selama ini dikenal oleh pemiliknya, lah kuruh batang kurma tu, daunnya kuning, buahnya inulai. Tiba-tiba hijau daunnya, godang batangnya, banyak buahnya, merunduk kepada pemiliknya sehingga mudah untuk memetiknya. Saat itu Muhammad dilahirkan. Heran orang yang punya kebun sama dengan awak kinin sedang trek buah kurma apa sawit awak, tiba seisuk gopuk sesadanya. Tengok, rupanya malam tadi ustaz ceramah. Itulah kekira caknya. Kaum muslimin yang berbahagia, bila kalian melihat unta yang selama ini dikenal tua, sakit, kurus, tak ada air susunya, tak ada dagingnya, malam itu gopuk samia untuk tu, Pak. Banyak air susunya, mudah untuk memerasnya. Apa inu heran pemiliknya. Saat itulah Nabi Muhammad dilahirkan. Yang berikut ini sahih betul ini. Kalian melihat api Persia yang ribuan tahun ini punah padam. Jadi orang Persia tu, orang Majusi, itunya menyembah api. Dibuatnya api tu godang-godang, dipeliharanya jangan sampai padam, inyo pun berkeliling di api tu. Bersemayangnya, Pak. Hulalala hilalu, hulalala hilalu. Untuk itu Pak Ustaz kira-kira. Jadi kalau meja aku apinya berkeliling kau. Hulalala hilalu, hulalala hilalu. Oh, hulalala. Kira-kira lah. Tiba-tiba padam. Apa yang terjadi ribuan tahun Tuhan awak kena punah padam, tiba-tiba padam. Tuhannya malam tu mati. Apa ini heboh orang negara tu. Apa yang terjadi? Muhammad dilahirkan. Kerajaan Romawi Yunani yang berdiri dengan kokoh dan angkuh, tiba-tiba runtuh malam itu tanpa ada yang menyentuh, tidak ada yang membom, tidak ada yang menghancurkan, turun surang. Saat itu Muhammad dilahirkan. Kaum muslimin yang berbahagia, jelas tanda-tandanya. Awak, Pak, nama saja sudah tak selesai. You know, Pak, artinya bila lahir, kalau awak generasi kini tahu, atuk dari atuk awak kini ninya tahu do, Pak. Bukan atuk sekarang ni, atuk dari atuk awak lah meninggalnya lah. Kalau awak tanya dulu, tuk no atuk kinin ko kinin kan menjadi atuk kinin. Bertanyanya ku atuknya botang, bila atuk lahir tu? Waktu itu Belanda masuk kerokan go. Tahun berapa? No tahun dulu nyoleh lai Belanda masuk kerokan waktu itu. Awak sedang beladang. Oh. Kalau wak bilunya lahirnya tu, wak bantu lahirnya atuk lebih tua darinya leh. Wak bantu lahir masih ingat ko leh. Musim durian waktu itu. Jadi berapa ti umur wak tu kinin? Mau semua dengan batang durian di belakang rumah tu. Bapa nak mencari datanya. Nu joleh. Kaum muslimin, tapi kalau Rasul jangankan itu. Nama, tempat lahir, tahun yang dilalui, kejadian tercatat rapi. 3 bulan dalam rahim ibu, ayah meninggal. Awak usah itu tanya oleh nilai itu do. Umur 10 tahun bawa ini waktu tahun 2 pun terjadi sama diri awak do, Pak. Rasul 3 bulan dalam rahim ibu, ayah meninggal. 6 tahun sesudah itu ibu berpulang ke rahmatullah.
2 tahun kakek menyusul, 25 tahun menikah, 40 tahun menjadi rasul, 63 tahun berpulang ke rahmatullah. Tercatat rapi tahun yang dilalui. 3 bulan dalam rahim ibu, ayah meninggal. Jadi nak, kalian no hadir ko? Kalau lah ayah sampai malam iku leh, sayanglah sama ayah. Besok pagi ulun tontonnya lai leh. Kalau nya mati malam tu apa? Awak baru siap melawan Pak Potang tadi. Allah rupanya ayahnya punya penyakit, mati besok pagi, baru menyosah ayah. Kalau dia punya ayah kini sayangilah. Nabi sendiri tidak pernah memanggil ayah dan tidak pernah dipanggil anak oleh ayahnya itu. 3 bulan dalam rahim ibu. 6 tahun sesudah itu emaknya menyusul. Beliau yatim piatu umur 6 tahun. Kalau lailah togak di musoji awakku pak, menyantuni anak yatim. Kan lah itu kan ya pak. Kalau layu umur 6 tahun yatim piatu, inu wak buai buati menengoknya terlalu kasar hati awakku. Makanya Rasul mengatakan, tak kala datang seseorang kepada beliau, ya Rasulullah, hati saya ini keras, payah menerima pelajaran dan nasihat, lai samian dini yang nak melawannya. Kata Rasul, belai olehmu kepalu anak yatim, beku hatimu menjadi lembut. Akini umur anak yatim piatu pun 6 tahun, inue buati awak terlalu koreh tu pak. Kini nulai itu do, ada umur 6 tahun, ayah inulai, omaknya masih hidup. You know, layu omaknya memegang betul leh. Omaknya lah meninggal, ayahnya masih lain. Jarang awak dapat anak yatim umur 6 tahun pak, yatim piatu maksudnya. Rasul yatim piatu umur 6 tahun. Lagu ikulah yang diabadikan urung tua potang awak di kampung-kampung. Dalam ayunan gelombang masa. Ku lagu iku ku nolai di YouTube ku do. Sah cari leh. Nyukam keluar do. Yatim piatu terkatung-katung, timbul tenggelam di hempas gelora, tiada pelampung tempat bergantung, waktu hamba dalam kandungan 3 bulan. Ayah pun pergi meninggalkan dunia, ibu melepas dengan tangisan, kami disiram dengan air mata. Iku anak potamung baru, awak sedang hamil muda, segala cinta dan cita-cita terpampang di mata. Kau akan diboli, kau akan disediakan anak petamung go. Tunggu punya tunggu, koba punya koba. Abdullah meninggal di kampung orang. Menangis Aminah, air mata jatuh ke dalam, menyirami Rasul yang berumur 3 bulan dalam rahim. Sejak dalam rahim ibu lah diagih Allah pelajaran. Ikut dengan dunia dengan abang hadapi ke Muhammad. Waktu hamba pandai berkata, umur 6 tahun, ibu pun pergi ke alam jauh, meninggal pula menyusul ayah. Kapan meninggalnya? Pulang dari ziarah menengok makam ayah, kubur ayah. Ulun hilang tangih Rasul dari kubur tu leh. Baru satu negeri yang namanya Abwa, meninggal pula umat. Bapa luku Rasulullah tu hati itu tu pak. Iku baru pulang dari menengok kubur ayah. Oh Muhammad, ikutin aku kubur ayah bantu. Kau tak pernah menengoknya. Abdullah ku ayah bangku orangnya paling tampan di kota Mekah, paling elok orangnya, tak pernah menghadapkan wajahnya ke berhala. Orangnya pada eloknya, rebutan perempuan di kota Mekah. Nombor untung Aminah umat Muhammad kok. Sekarang sudah meninggal dunia. Tentu Rasul bersedih. Pulang dari situ menyusul pula umat.
Aminah meninggal dalam pelukan Rasul, sementara Nabi Muhammad baru berumur 6 tahun. Waktu hamba pandai berkata, ibu pun pergi ke alam jauh, tinggallah kami sebatang kara, hilang pelindung, lenyap pengasuh. Rasul merasakan betul tidak enaknya menjadi anak yatim piatu. Joleh tenak inu nalo mak menjadi yatim piatu tu dona makanya jangan dilawan omak leh. Kalian lawan-lawan omak, besok omak sakit matinya baru tahu. Oh mak, menyusah ke mak anu ketuan kali dona joleh itu umur 6 tahun. Rasul mengatakan, siapa yang sayang sama anak yatim, beliau merasakannya Pak, akan berdampingan denganku besok di dalam surga seperti 2 jariku. Jadi bapak ibu, kalau layan anak yatim di samping rumah awak, di muku atau di belakang, di RT atau di RW awak, tahu awak ini anak yatim atau piatu, peluang sebenarnya dia menjadi anak yatim kan ini lamung bona depan. Ya nak, meninggal maknya beko, ayahnya umur 10 tahun, paling lama 5 tahun leh. Dah tu habis telah masuk yatimnya. Apa peluang kepada tetangganya? Rumah yang paling bersinar dari aras Allah, rumah yang di situ lai anak yatim yang disayangi, bucahayu tu Pak, katih langit tu. Itulah masalahnya Pak Ustaz, kata ibu-ibu. Di rumah kami nu lai anak yatim tu. Sementara kalau bisa kau nak ke rumah aku ku bercahayu. Bapu kiru-kiru menurut Ustaz, kalau ku cokik laki malam go niat ku eloknya maknya mati, mana kau menjadi yatim beku rumah bercahayu. Tak mesti. Tak mesti di rumah itu ada anak yatim baru rumah kita bercahaya. Walaupun di rumah bapak dan ibu tidak ada anak yatim, tapi dari rumah awak tu keluar bantuan untuk anak yatim sokoci atau banyaknya bekolah itu, maka rumah itu pun bercahaya dalam pandangan Allah. Membelai kepala anak yatim ini sama dengan membelai kepala anak awak. Mengusuknya betul tu nah, mengusap kepala anak yatim ini sama dengan mengusap-usap kepala anak awak di rumah. Walaupun hadis ini lemah, tapi untuk motivasi amal elok. Setiap lembar rambut yang disentuhnya menghapuskan dosa, rambut yang lain mendulang pahala, rambut yang ketiganya itu mengangkat derajat. Nulai anak yatim ini berambut kecuali Upin Ipin. Upin Ipin tu anak yatim piatu tu Pak. Tapi rambut lain solai cuma berputar-putar pula tu. Tapi bukan sekadar membelai. Apalah gunanya bapak dan ibu suka membelai kepala anak yatim tapi tidak memberikan bantuan yang nyata. Setiap lewat di muka rumah dipanggilnya anak yatim, sikolah nak, datang pajak tu, apa pak? Buka kopiah bantu, dibukanya. Alah baik, mengutuk anak yatim sama awak. Akulah elok-elok sibak kuku sikit kau tadi dikacau-kacau apa tu puluh katanya. Beko ada pulang beko singgah siko balik ya. Punya harapan lah anak yatim go. Mungkin ada pulang beko diagi apa tu. Pulangnya, oh pak, yo aku naklah pulang sekolah. Siko bang nak. Apa pak? Kau nak kira-kira kan menerima bungkusan go. Siko lah. Apa pak? Aku buka kopiah bantu. Lah pulanglah. Bukan itu maksudnya. Membelai kepala anak yatim kan memberikan bantuan. Kok kadang-kadang inu yatim tu nan ditanyanya do Pak. Omak yatim ko nan ditanyanya nya. Sudah diusuk kepala anak yatim tu ditanyanya omak. Seharusnya inu bapa sekolah bangkinin. Bapa sepatu bang, bapa tas bang, bapa belanyu. Apa salah ditanya? Sekocik banyak lagi bantuan semampu awak perlunya. Iko nan ditanyanya mak aja tu. Mana mak bang gini? Kata yatim ku jujur di rumah pak. Sehatnya nya. Kata pajak ku mau sehatnya pak.
Masa baik Pak RT kirim salam. Itu bahaya kau Pak. Jelas tahun yang dilalui beliau. Bahkan kaum muslimin untuk menjelaskan siapa beliau ditulislah oleh ulama hadis. Imam At-Tirmizi menukilkan sebuah kitab Pak, membuat sebuah kitab Sama'il Muhammadiyah, budi pekerti Rasul lengkap dengan bentuk tubuh Rasulullah berdasarkan persaksian para sahabat. Ini dikarang-karang sampean Pak. Rasulullah itu bentuk badannya lebih tinggi daripada orang yang rendah, tapi lebih rendah sedikit daripada orang yang paling tinggi. Apa maksudnya itu? Beliau punya tinggi badan ideal Pak, menarik. Orang kalau terlalu tinggi gini juga elok doh. Mula lamai untuk tiang listrik, no elok doh Pak doh. Tapi terlalu tu senonot, pendek bulat, no juga elok doh. Yang elok itu ideal. Itulah Rasulullah. Mulai dari rambut sampai ke ujung kaki dijelaskan. Rambut beliau ini hitam kelam. Dan beliau agak ikal rambutnya. Kalaupun beliau menyisir, beliau memulainya dari sebelah kanan. Beliau pakai minyak wangi rambutnya Pak. Pakai minyak berkilik. Ini koriang betul bentuk ladang siap terbakar. Alis, beliau punya alis yang hitam dan lentik, bak semut beriring, elok. Pipi beliau mulus, putih lomui, putih kemerah-merahan. Mau ganteng betul. Beda dengan pipi awak. Nutu kodo waktu remaja dulu banyak jerawat, namanya jerawat batu. Saya pernah solat di dekat orang yang berjerawat, sibuknya mencari jerawat sedang semayang. Aku sikunya siku nya torih terganggu ku dibuatnya lah dapatnya jerawat tu dipicik godang kanya. Kemudian ditengok kanya bulu ku muka betul. Tentu tu tengok sama aku jadinya. Rasul tak ada bersih. Beliau punya jenggot yang lebat tapi terawat. Janggut beliau tu inuk separuh ke timur, separuh ke barat, ke utara, ke selatan. Elok. Bibir beliau seimbang dengan bentuk mukanya. Badan beliau bidang. Perut beliau sama data dengan dadonya. Sampai beliau meninggal dunia. Awak datanya sampai umur 35 tahun. Kalau lah hampir 10 tahun punya anak berdua, bertiga berombek. Dan tu singgung tu ya. Namanya gapardo, godang poruik dari dado. Al-Ma'iddatu baitud da'i wa khamsatu rasudawai. Poruik gudang penyakit, makin godang makin banyak penyakit. Jangan tersinggung Pak. Aku menyampaikan samianya. Maka kalau lah godang padek, poruik tolong kimbih-kimbihkan koci. Kaum muslimin yang berbahagia, telapak tangan dan telapak kaki beliau tebal, menunjukkan beliau seorang pekerja. Kaki beliau tebal, menunjukkan beliau suka berjalan kaki. Bila beliau berjalan, maka beliau berjalan seperti menempuh penurunan. Gagah, seakan bumi digulung kepada beliau. Dan beliau berjalan cepat. Inu loyo tu. Beliau berjalan, mohon maaf, saya termasuk ustaz yang enggak lasak. Supaya orang jangan tidur menengok aku. Ini lagi isang jungkir balik, kalau itu tidurnya Pak kedai. Itu Rasulullah. Tengok jalan orang jumpa Pak. Joleh tujuannya. Kalau umat ni kau jalan. Rasul bila berpaling menengok seseorang, beliau tidak melirik.
Jadi kalau lainnya menengok orang di sambiang, betunya menengok dah. No, beliau akan menghadapkan sesadu mukanya. Kalau orang yang ditengoknya berbicara, aku bercakap dengan Pak Ketua, Pak Ustaz, aku ini boleh? Iya Pak. Iya Pak. Kata Abu Bakar, kalau aku berbicara, Rasul menengok sepenuh hati segenap jiwa. Seakan-akan kata Abu Bakar, Rasul belum pernah mendengarkan apa yang aku sampaikan. Padahal tak satu pun rahasia bumi ini yang Rasul tak tahu Pak. Jangankan masa terjadi di zaman sahabat, nan kini nan terjadi gini kok lah disebut Rasul dalam berbagai hadis beliau. Sayati zamanun ala ummati, sayati zamanun ala ummati. Besok akan berjumpa suatu zaman menimpa umatku, di mana orangnya begini begitu begini begitulah disebut itulah Pak. Apalagi yang disampaikan oleh Abu Bakar saat itu, tahulah Rasul. Tapi kalau sahabat berbicara, Rasul menengok. Saking tampannya baginda Rasul, dijelaskan oleh sahabat yang menyaksikan waktu itu. Satu malam kata sahabat, aku keluar dari rumah. Waktu itu bulan sedang purnama. Rasul tengah berada di luar rumah. Inyo kalau di padang pasir tu kan nolaya podo pak umbun-umbun kayu naido. You know, bangunan tinggi nolaido. Sama dengan malam purnama besok pak iwak ke tengah-tengah sawah, padik tiranjaknya bontuk tu Pak. Kalau di tengah hutan kan nampak bayang-bayang kayu. Kalau di kota banyak hotel-hotel menghalangi sinarnya. Coba ke tengah sawah atau ke tengah lapangan. Ranjak bontuk bulan itu. Bulan purnama. Aku keluar rumah dan Rasul tengah berada di luar rumah. Berpakaian merah dari negeri Yaman. Lalu ku coba membandingkan menengok bulan yang sedang purnama dengan menengok penampilan Rasul. Ternyata Rasul jauh lebih memukau. Bapu gantengnya Nabi awak. Rasul mengatakan, di langit keempat aku jumpa Yusuf alaihi salam. Yusuf diberi Allah wajah yang rupawan. Diceritakan dalam Al-Quran, Yusuf pernah lewat di depan perempuan di dalam aula yang sedang membuka buah-buahan. Kata Zulaiha, Yusuf melintih bang di muka orang tu. Orang bertinu umpamanya sudah memuka-muka pauh macam mana? Muka durian tu, muka pauh. Yusuf kata Zulaiha, melintih bang muka orang tu. Melintihlah Yusuf. Biasa sama Yusuf kelewatnya. Dia seorang Rasul ni bergaya dapat biasa. Nya orang kalau ganteng nak perlu bergaya pun nak. Maknanya kena lebih bergaya ni. Bergaya ni. Kenapa? Boleh Pak. Nah. Melintihlah Yusuf. Yusuf bukan melintas seperti Peragawati sekarang. Kalau Peragawati sekarang mukanya biasa, gayanya samanya nemu elok ninya. Inya nak gagah tu tapi tak digagah-gagah kan. Caknya nak. Boleh orang gunanya, tapi tak gaya. Yusuf biasa samanya. Tapi apa yang terjadi dikisahkan dalam Al-Quran, perempuan itu seperti terbius. Tangan pisau yang tadi membuka buah-buahan mendarat di tangan tanpa terasa. Oma. Tapi omak nilai dalam Quran tu Pak. Yang keluar kata-katanya, ini bukan manusia, iku malaikat ko, malaikat. Mereka memotong-motong tangan sendiri. Sementara Rasul tadi mengatakan, di langit keempat aku jumpa Yusuf alaihi salam. Dan Yusuf itu diberi Allah wajah yang rupawan. Yusuf itu, ke kuncinya ke, mendapat separuh ketampananku. Mana ganteng bu? Mana ganteng Nabi Yusuf dari Nabi Muhammad? Ganteng Nabi Muhammad. Yusuf nolagan itu separuh baru dapatnya.
Makanya di mana ada kata Allah, di sampingnya bukan Yusuf, Muhammad. Walaupun Yusuf itu tampan, lebih tampan Nabi Muhammad. Kenapa tidak Sulaiman? Kenapa tidak Musa? Seluruh sifat-sifat yang sejak Adam alaihi salam sampai Isa alaihi salam disatukan Allah pada Rasulullah, khatamun nabiyyin. Rasulullah punya keberanian seperti Musa alaihi salam, sabar seperti Ayub alaihi salam, kaya seperti Sulaiman alaihi salam. Bahkan Sulaiman kaya sendiri. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad banyak nang kayu rayu. Abu Bakar orang tua paling kaya, bininya Khadijah perempuan paling kaya, Utsman ibnu Affan anak muda paling kaya, Abdurrahman bin Auf orang yang kaya raya, Sa'ad bin Abi Waqqas orang yang kayu. Berkumpul sesadunya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajarlah ada riwayat mengatakan, kalaulah perempuan Mesir menengok wajah Rasulullah itu, mereka menengok wajah Yusuf, mereka memotong tangan. Bagaimana kata Aisyah, kalau perempuan Mesir itu sombeknya menengok wajah Rasulullah, mereka akan memotong-motong jantungnya. Ino tangan oleh do jantungnya, saking gantengnya. Abu Jahal, Abu Lahab benci kepada Rasulullah. Dia benci kepada ajaran yang dibawa Rasul. Tapi kalau soal menengok wajah Rasul, mereka itu rindu. 3 hari Abu Lahab tu ino menengok wajah Rasul, domomnya dibuatkannya. Awak sekarang kalau memusuhi orang, paling ino wak nak menengok mukunya do pak. Ngapa ino hadir malam tadin bu? Malih kedu hadir. Lainnya hadir di situ, jojok kau menengok mukunya. Kata apa tu no lai ibu tu do. Memang ibu tu no lai do. Lakinya nampak dia lai di situ. Lakinya pun bonji je awak. Lakinya no lai do bu do. Nya sudah kujang batu. Anaknya lai nampak dia dekat tiang tu. Anaknya pun bonji awak. No lai anaknya no bu. Kucingnya nampak dia lai dan dekat itu. Kaum muslimin yang berbahagia, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas. Yang kedua, awak mengikutinya syaratnya haruslah pantas, memberikan manfaat di dalam kehidupan. Makanya para sahabat kalau dia sudah mengetahui satu sunnah, tidak akan disiu-siukannya do pak. Kenapa demikian? Dia merasakan manfaat langsung tak kala selesai mengerjakan itu. Makanya sahabat kalau lainnya menapik satu sunnah, no ditinggalkannya. Contoh, Abdullah bin Ammar bin As radhiyallahu an itu suka meniru Rasulullah. Bapu Rasul berjalan, saya sendiri belum sanggup pak. Ku sahabat yang ceritakannya. Rasul berjalan copek di tompek itu. Diusahakan Abdullah bin Ammar itu agak copek. Jadi kalau orang bertanya, aku agak copek menurut Rasul bertanya copek nomor itu. Jadi selalu Rasul. Lalu Abdullah bin Ammar bin As singgah di sebuah tempat. Kalau ditanya ngapo bang singgah siku Abdullah, Rasul punah singgah di siku. Usahakan akhlak yang lain, ikut perkara yang biasa saja. Dek Rasul singgah di situ, inyo singgah di situ. Ternyata Abdullah mendapat informasi Rasul punah muikekkan untunya, diikekkannya puluh untunya. Ternyata tidak sembarang kurma, lain batang kurma tombek muikek untuk Rasul. Oh batang itu diikekkannya. Donga pula oleh Abdullah bin Ammar bahwa unta Rasulullah itu makan rumbui di situ. Disuruhnya pula makan rumbui. Ternyata unta Rasulullah tu berputar 2 kali mengelilingi batang kurma tu. Disuruhnya pula berputar 2 kali. Begitulah keinginan sahabat meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang berbahagia, lalu apa beliau yang harus awak tiru? Yang insya Allah dengan berangsur awak dicintai di dunia, diampuni di akhirat. Ino sosadonya do pak. Rumahnya Pak Ustaz, ino disuruh Rasul. Rumah awak nekan samu dengan rumah Rasul. Rumah Rasul di akhir kehidupannya sombi. Rasul solat subuh atau solat malam
itu tumitnya kadang tersentuh oleh tangan Aisyah saking sombiknya rumah itu. Rumah awak tengoklah Pak. Makanya ada riwayat bahwa Rasul tak kala sedang solat, beliau itu pernah membukakan pintu. Padahal beliau sedang solat. Berjalan beliau 2-3 langkah bukakannya. Awak bisa menjalankan itu dong. Kenapa awak solat di ruangan keluarga? Ibu tamu di ruangan tamu. Tentu harus berjalan berjijuk lu dah. Kalau ada itu lu berjalannya. Nah, sasmaya ada pada. Hijau, no cocok tu. Jadi Rasul tidak menyuruh itu. Rasul pernah berkendaraan unta. Apakah awak kini menukar mobil awak, unta awak, sepeda awak dengan unta? No. Kok kalau sombeklah aku pakai unta. Malam tadi saya di Pujut Pak. Sebelum itu di Siarang-Arang. Kalau sombek kau pakai unta, kau kerokan ombek kotor kau. 3 bulan baru sampai. Unta kau jalan pelutang. Nah 3 bulan aku asuh di situ Pak. Tidak disuruh. Rasul pernah tidur di atas pelepah kurma sampai menangis. Umar Ibn Khattab menengok. Ya Rasulullah, itu Raja Romawi Yunani durhaka kepada Allah, tapi mereka hidup dalam kesenangan. Engkau adalah kekasih Allah, tapi pipi engkau nampak bekas pelepah kurma. Rasul tersenyum, Umar, kebahagiaan awak ini di dunia kedua. Dunia di akhirat khairu wa arqa, lebih baik dan lebih baik. Ini disuruh awak tidur mencari pelepah kurma atau mencari pelepah sawit. Kalau nak cubulah beku. Paling tolok semalam betul lah. Malam esok lah sakit dia tu. 2 malam mutah awak dibuat dia. Tidak itu disuruh oleh Rasul. Jadi apa beliau yang harus awak tiru yang mendapatkan kecintaan Allah dan ampunan di akhirat? 2 samiang. Pertama ibadah awak. Maka setiap nak melaksanakan sebuah ibadah, bagaimana ibadah yang awak lakukan itu mendatangkan cinta Allah kepada awak. Itu target awak. Macam mana ibadah awak ku mendatangkan rasa cinta Allah kalau awak melakukannya. Maka Bapak Ibu, kalau dihadapkan dengan sebuah ibadah, hindari perkara berikut ini. Ino cinta Allah kepada iku berdoa. Pertama, orang yang suka menunda-nunda ibadahnya, walaupun ibadah tu dikerojokannya juga. Solat asar hampir maghrib, solat subuh lah jam 7. Solat ini nya, tapi Allah tidak mendatangkan rasa cinta Allah tu le doa. Nya dibuatnya sisu-sisu. Besok ke besok, nanti ke nanti. Makanya dalam agama ini diajarkan la tuakhir amala yaumi ila ghadin. Janganlah kalian termasuk orang yang suka menunda-nunda amal, suka menunda-nunda ibadah. Ujungnya penyesalan. Usah lewat nampak besok di akhirat orang yang sudah diampuni tu lepak. Dikinin sampean tu paklah banyak awak menyusah. Tanyalah orang yang hari ini sudah tua renta, apa tidak menyesal dengan ibadah yang tak dilakukan waktu muda? Apa tu pulang naik haji tahun ni kau tak? Tak pulang lah Pak lah. Alhamdulillah Allah Pak Ustaz. Selamatnya, selamat Pak Ustaz. Bisanya Pak merujukan syarat rukun haji? Bisa Pak Ustaz. Tapi tulihnya Pak Ustaz. Apa namanya Pak? Kalau bisa, kalau nak pergi haji umrah ko waktu muda lah no eloknya. Kalau lah tu ko lah payah Pak Ustaz. Kok berjalan beko lah tu antuk-antuk. Kok duduk beko lah tu bungkuk-bungkuk. Beribadah malam tu kantuk-kantuk. Lamek tidur tu batuk-batuk. Payah. Elok waktu muda leh. Kan? Orang yang sehat hari ini nyesal tu nyoba dengan ibadahnya. Tapi kapan? Setelah sakit.
Kalau kini sehat baik bukan kan? Oh, awak ialah nu awaknya ko. Awak neng kawaknya. Tunggu besok. Lain masa mainnya nyoi duit bacando roda pedati kata orang sekali di atas sekali di bawah. Orang yang hari ini sehat mungkin besok sakit. Saya bapak ibu lama dulu berojo di rumah sakit. Setiap hari menengok orang sakit. Masuk ke ruangan ICU. Nampaklah hampak tu pakai impus ko. Inonya terasu ledo mano den yang bertokok ladu hijau. Pakai ikan masin. Pakai joriang. Nggak tahu nyerasu jadi dua belah lewat itu impus namanya. Kalau napih kau sudah dijatahkan oleh perawat lewat tabung oksigen. Kalau kini menapih lah saya bapak ibu nelegan berang, tapi cuba besok dipasang betu. Buat betul itu birang perawat ikut copek tambah nyoba kau nya. Sekarang detak jantung awak nak lewat hitung dah pak. Kan nak hitung. Lain masuknya detak jantung awak tu dihitung oleh perawat. Dipasang susah dompet tu. Dihubungkannya dengan televisi itu pak. TV monitor. Bunyi betul ha. Tit 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 tinggal menunggu. Tit. Kalau sudah tit lewat apa kau kena? Kaum muslimin kalau lah bantu itu tinggal tit 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 terdengarlah azan dari musola rumah sakit. Allahu akbar, Allahu akbar. Masuk ke ruangan-ruangan. Terus apa? Dokter permisi satu persatu. Perawat meninggalkan awak. Pasien yang berkunjung poi ke musola. Tengok apa nanti bari meleleh air mata di pipi. Ngapu apa menangis pak? Apa tu konang dengan bini, anak, cucu, rumah, kobot, no do pak ustaz. Tu ngapu apa menangis dengan azan? Tu konang ko waktu aku sehat kota. Waktu sehat kota no nak kamu sojek do. Waktu dipanggil hayya ala solah, aku menjawab beko selah, sobontalelah. Duluan lah, bilo-bilo lah, kirim salam lah, doa-doakan lah. Urang la haula wala quwata illa billah bersegeralah. Inyo ino, walaupun yo jongnya, bebeko samiang lah. Ini baru Musa. Bagaimana kalau sudah nampak indahnya surga untuk bapak ibu sekarang ini? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ketingnya surat awak. Oh Tuhan, kalau bentuk ikulah indahnya surga, ngerinya neraka. Balikkanlah kami ke dunia supaya kami bisa beribadah, beramal soleh sesal dahulu pendapatan. Siapa mereka yang menyesal besok tidak beribadah hari ini? Orang yang suka mengecil-ngecilkan ibadah. Jangan enteng dengan ibadah kecil. Kata Rasul, aku menengok ke dalam surga. Dalam surga ada seseorang yang tengah menikmati kenikmatan surga. Inyo pernah melakukan satu amal kecil, membuang kayu yang melintang di jalan. Nampak apa tu kayu di pinggir kenyo? Berapalah hukum tu dengan tenaga yang dikorbankannya. Tak ada orang yang nengok, Allah nengok. Allah balas dengan memasukkannya ke dalam surga. Tapi ini gambaran. Ini yang sebenarnya Rasul duluan masuk surga. Gambaran. Bapak ibu yang berbahagia, ini bukan berarti orang itu tidak melakukan amal lain. Kau jangan pula salah-salah memahaminya. Pulang dari siku beko nampak kacu, nampak paku buat pinggirkan. Tapi subuh besok nak semayang kemari ledo. Zuhur nak nampak batang hidungnya ledo, puasuin wikoi ledo. Wirid nak pernah hadir ledo. Apa aja apa nak pernah hadir ledo pak? Muawak petang pak ustaz sejak ustaz siap ceramah tu nah. Pernah awak buang kayu nak melintang di jalan. Insya-Allah masuk surga. Oh no. Kalau meninggalkan ibadah yang wajib masuk neraka, you nyoba. Menunjukkan kecilnya amal jangan enteng. Seorang perempuan Bani Israel diampuni dosanya oleh Allah lantaran menolong seekor anjing yang sedang kehausan.
Kata Rasul, ittaqun nar walau bisiqatil tamro. Pelihara diri kalian dari azab neraka sekalipun sedekah kalian cuma segodang biji kurma. Man bana masjidan lillah, siapa yang ikut menyumbang membangun rumah Allah, kama hasil qatatin, walaupun bantuannya segodang sarang burung, au asghara, lebih kecil dari itu, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah berjanji memalihnya, membangunkannya untuknya satu rumah di dalam surga. Usahakan itu. Senyum saja yang awak pak banyak keutamaannya. Sekedar menarik ujung bibir ke samping. Pertama, senyum itu indah. Bagi bapak ibu, muka yang bentuk aku kebiasa-biasa samiang, tapi kalau suka senyum elok nampaknya. No perlu berjijo ibu meletakkan alat kosmetik 3 lemari. Kalau inu mau senyum inu elok muka tu do. Takut orang menengok awak. Omak awak potong cuman kenal bedak pipa nomor 5. Membukanya dengan gigi sambiang, memasangnya nu bocomin sambil berjalan. Omak pengen ngaji ni ya. Menumbuk di siku masuk ke lubang hidung. Tapi wajahnya menarik. Kenapa? Senyum itu indah, senyum itu sunnah, senyum itu tubasumika fi wajhi wa ahika sodaqah. Yang paling menyosa besok awak beribadah ku siapa leh? Aku nanti terakhirnya. Siapa? Yaitu orang yang tidak memaksimalkan ibadahnya. Walaupun yang beribadah tapi no elok-elok. Makanya setiap ibadah yang disuruh Rasul, disuruh awak elok-elok kayaknya. Berwuduk kalau kan muka tupeh bentuk iko. Ini gua dosa bodoh. Berwuduk ibu tapi sambil bercakap dengan kawan. Jadi acara di rumah ibu tanya bu. Dah jadi dah ini masalah apa pajak tu kau dong pulang leh. No mau do. Man tawaddoa, siapa yang berwuduk, fa ahsanal wudu'a, elok-elokkan wuduknya. Kan itu bukan sembarang wuduk, dan elok-elokkannya. Kharajat khotoyahu min jasadihi, dipastikan Rasul keluar dosa dari badannya, hatta tahruja min asfarihi, sampai keluar dari bawah kuku-kukunya, keluar dosa-dosa. Syaratnya elok kamu wuduknya. Solat awal, tadi solat isya. Man solat isya fi jama'atin fakana anama solat laila kullahu. Ikut solat isya berjamaah pahalanya seakan-akan solat separuh malam. Tadi kau faham. Tapi solatnya agama no. Tapi kalau solatnya sembarang, tidak maksimal elok-elok, ni ayat Al-Ma'un. Wawailul lil musallin, neraka wail bagi yang solat. Siapa mereka? Allazina hum an solatihim sahun, yang lalai. Lalai mana di sini maksudnya? Lalai waktu solat asar, dia maghrib, solat subuh dan tujuh. Lalai penampilan. Kalau bisa solat tu elok-elok, berkopiah, berbaju pokok. Kalau perlu lah pakai baju jubah, kalau perlu nak pakai kain sarung, pakai sewa panjang, berrosi. Ikut semayang lah apa-apa, ino pakai kopiah, pakai bajunya tapi baju kompani. Semayang berani baju kompani, pergi ke pesta pernikahan baju batik mahal minta ampun. Apa tidak menghina Allah tu? Kalau mau ada ulang tu gaya apa? Pas nak semayang baju Golkar PDI P3 ni aja. Rapi keluar menghadap manusia, ke kantor rapi, tapi menghadap Allah kain sarung burung godang minta ampun. Muak malaikat menengok awak. Itu masih untung apa tu bawa baju. Lai apa-apa kok, tapi bukan apa-apa di situ. Prinsipnya yang penting menutup aurat. Aurat laki-laki kan dari pusat sampai ke lutut kau Ustaz.
maka dia hanya pakai kain sarung yang menunggu baju. Ini kopiah. Kain sarung sami yang handonya. Sudahlah solat asar habis maghrib, kain sarung sami yang mau angkat tangan untuk orang sakit 3 bulan. Allah. Apa ini muak malaikat? Kata malaikat, oh ketempel yang apa gawe kau? Ibu-ibu, kalau nak memang bermanfaat keramah awak bukan sekedar buat insan yang buan suah muamal ini. Borek Pak Ustaz, boreklah kami Ustaz boleh menyampaikan ini buan suah muamal kan. Iyo ni. Mulai masuk subuh besok tu, telopong buruk ketompikan. Buka kemari ibu cari sajadah yang paling elok, sarung yang paling bagus, telopong yang paling rancak, bukan mahal. Lain di rumah pakai subuh itu. Jangan ibu simpan dulu, ibu pakai itu telopong rumahnya salah kopi yang lain katanya. Kamu lumui semua. Pakai itu nuraja lain simpan. Suatu saat ibu meninggal, awak nonton dulu mau tentang hidup. Tokobalah ibu meninggal. Suamiku nusamu dengan perempuan kalau mualah 60, ini kan menjadi laki baru Nino nak itu beda dengan orang janda tu. Aku janda tahu. Orang janda tu selagi tolong ni apa jalan ni. Orang ini semua ada kacamannya, punya anak, punya cucunya, punya kawan. Tapi kalau yang elok anak-anak yang musyawarah, oh ya kami mufakat di rumahku daripada ayah sudah sampai di rumah tu goda. Macam mana kalau kami mencari jalan rumah untuk sambil ayahku? Aku jawabnya, padahal itulah rumah dia. Mau terserah kalian. Kalau yang betul juga ayahku itu jangan. Akhirnya menikah, setelah menikah, apa yang terjadi? Dipakai yang telopong ibu tu, pakai yang telopong ibu tu. Kalau dah usah lagi beli telopong baru, aku cuba telopong kakak kau banyak di lemari beli. Jadi kakak dulu aku dipakai, aku dibawa ke rumahnya salah kopinya kayak ada betul. Ibu kan membayar kredit itu sampai boleh tadi ulang hari memakainya. Makanya tu bosan aku pakai. Yang lebih tidak menyenangkan ibu yang ini baru itu. Kalau pakai ukuran ibu untuk bertanya mininya kepada abangnya. Mana buah kakak potong ditunjuk dengan pakai tangan dulu dengan ujung mobil. Oh Tuhan. Mana bang, karena nampak ini musuh-musuhnya dari belakang. Kenapa? Saya memegang stang pakai kaki ini. Makanya aku yang menangis ini telopong ibu menuju pakai kaki dulu. Oh Tuhan. Makanya mulai mana pakai. Inna Allah jamil yuhibbul jamal. Allah Maha Indah, senang dengan penampilan bapak ibu yang indah. Jadi subuh besok awak praktekkan. Sebelum merangkak menghadap Allah, tengok penampilan awak di muka suami. Lah bagak, lah lanjak, lah elok berangkat. Lah pakai minyak wangi. Itu muncul kecintaan Allah. Toga elok-elok, semangat. Mak Allah sayang sama awak. Semampu awak. Jangan dibuat matu 5 watt badan bumbu sabit dari itu. Mengangkat tangan untuk orang hidup 3 bulan. Ino bo tenagu, ino bo selero. Allah. Kalau dek sakit dan tua dimaafkan. Ikut dek malihnya. Kalau sakit tua itu lain. Ikut dek malih.
Limu buat cuma matur. Allah. Ibu kamu milih yang tepat. Semayang tu, solat tu sedang bercakap dengan Allah, sedang berdialog. Jadi heran wak kadang-kadang pak menengok orang laju semayangnya. Solat wajib inyo lamek karena terjebak oleh imam. Kalau boleh lah inyo mendahului imam, dulunya imam darinya imam selesai. Solat awal tu boleh dulu dari imam, agak mau. Tapi dia harus diikuti imam tu asal menunggu. Tapi akan ketahuan dia tengoknya sesudah solat wajib. Sahabat inyo tadi waktu berjamaah tengok solat sunatnya. Kalau lain orang laju dalam solat sunat, inyo tidak khusyuk dalam solat wajib. Bapun nekan copek samia. Lain orang solat kadang-kadang laju bacaannya Pak. Kepada orang tua kaulan karimah, sesama besar kaulan ma'rufah, kepada anak kecil kaulan sadida, kepada pejabat kaulan layyina. Lain katu-katu bojonya naik, utangga turun gitu. Kata mendaki, kata menderek, kata menurutnya naik. Copek masing-masing lain. Iku katu apa namanya kalau main borong susah dunya. Sekali tarikan nafas. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah wa bihamdihi wajadu wajh. Ya lillah dikata rasul. Kata malaikat apa yang dibaca ini utang malaikat. Mungkin satu minggu ini. Rabbana lakal hamdu bil mana? Sami Allah liman hamidah. Rabbana lakal hamdu bil samawati wal ardi kami sayyid ba'du. Di mana tu tinggal subhanallah jemaah. Dengan Robin Firly-nya. Dik kampadik lajunya. Kaum muslimin yang berbahagia, ujungnya penyesalan. Itu makanya orang yang paling elok solatnya salah satu bentuk ibadahnya solat. Pahalanya disebut surga Firdaus, surga paling tinggi. Siapa mereka? Yang khusyuk, yang memaksimalkan. Awak kadang-kadang semayang tu mau hayal. Nyo ibu-ibu solat. Rakaat pertama memang eloknya. Rakaat kedua mulai ibu semua angguk, walaupun mulutnya bercakap etong bacaan solat, hatinya lah sampai ke pasar rokat. Saya sukan kami pasar di situ. Apalah kami masak. Oh itu tubuh asam boleh bau. Berapa sekilo kini? Aku tanya, bolehnya dalam semayang. Berapa sekilo kini? Mungkin dalam ini mungkin ikan nampaknya. Lu boleh saya ikan sore lah. Ikan sore sekilo. Dibakukan lah, digoreng atau dia sambut. Agak dia sambut dia dah elok. Apa kawan periu atau torong? Kalau periu pahit. Apa paja pun nak, tapi yang paja no naknya tu. Kalau betu torong samialah. Allah. Torongnya torong apa lah ni? Torong ungu atau torong hijau? Sejak torong hijau lah kat tu. Kalau torong ungu pun untuk goreng dibuat orang. Sama. Dia nak torong hijau pun panjang atau nom bulat. Biasa nom bulat tu lah. Apa asamnya? Asam kani, asam meliriang atau asam tomat? Gak aku lomak dibuat asam durian. Buat asam durian bodehkan seperti tanpa terasa terbayang ibu tu asam bodehnya dah selesai keluar ye ludahnya sedang melayang. Baru dia sadar dah berapa rakaat semayang tu. Kata malaikat tak 7 rakaat naik semayang. Jadi tambah dulu ya. Anu lagai ko besok menyusah di kampung akhirat. Kaum muslimin yang berbahagia, yang terakhir
yang menjadi penyesalan besok di kampung akhirat, yang sebenarnya hari ini harus berangsur meniru Rasulullah punya akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Mungkin yang besar-besar, yang berat-berat belum sanggup awak mengerjakannya. Seperti kalau diludahi Rasul senyum, oleh pak tolok leh. Ya nampak no. Awak ke pemerah, ulun tolok leh. Nak 10, nak 20 kali pun awak memperingati maulid Nabi, diludahi orang senyum, awak ulun tolok. Usahakan bapak ibu, kami yang sekocik banyaknya membaca buku go, kalau diludahi oleh jemaah sesudah ceramah, memohon cakap, kau balik dengan ludah berdahak. Kok pakai dahak Pak Ustaz? Bungonyo. No tolok ulun no. Rasul dimaki orang, dibalas dengan mendoakan, ulun yo tolok leh. No ringan-ringan samialah. Seperti 5S. Senyum. Tubasumika fi wajhi wa ahika sodako. Kata Anas bin Malik, 10 tahun aku tinggal bersama Rasul, belum pernah Rasul memandangku tanpa tersenyum. Salam, assalamualaikum. Rasul deku tolok nyawa itu. Absus salam, biasakan tebar salam, jangan enteng. Tadkhulul jannata bisalam, kau akan dimasukkan ke dalam surga dengan selamat. Hadis sahih riwayat Muslim. Senyum, salam, sapa, nak ke mana pak, dari mana? Rasul tegur menegur tu elok. Apuleh kemudian sopan, berjalan dengan orang tua, berjalan dengan anak muda, tentu ini sambung tu pak. Yang terakhir santun, suku tolong menolong. Yang jelas kaum muslimin yang berbahagia, yang paling banyak kata Rasul memasukkan orang ke dalam surga setelah takwa adalah akhlakul karimahnya. Mudah-mudahan kaum muslimin yang berbahagia kita bisa memahaminya, tapi yang terbaik bisa berinsut dan berangsur untuk mengamalkannya. Sejauh mana kemampuan kita hari ini mengikuti Rasulullah, baik di bidang ibadahnya atau di bidang akhlakul karimahnya, sejauh itulah awak mendapatkan kebahagiaan di dunia, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di kampung akhirat mendapat ampunan darinya. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari insyaallah. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan, kejanggalan berlabuh pada diri manusia. Maka kepada Allah kita selalu memohon ampunan, kepada manusia kita wajib saling memaafkan. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an.